Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Marhalim, Bapak Baktarudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Riau yang sama-sama kita hormati. Hadirin sekalian yang berbahagia, semoga kita semua yang ada di tempat ini dan juga teman-teman yang di sebelah, Pak Indra. Assalamualaikum Pak Indra. Ibu Puji dan rekan, Assalamualaikum. Pak Amar, Assalamualaikum, dan rekan-rekan. Semoga kita semua dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah di dalam Islam dan jalan ketauhidan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mas Gino yang telah diinformasikan via grup kemarin, bahwa pada kesempatan pengajian rutin bulan Juli kali ini kita akan membicarakan masalah hikmah dari kurban, pengorbanan dari ulul anbiya, Nabi Ibrahim dan juga putra beliau, Nabi Ismail. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ustadz Marhalim, untuk tidak berpanjang sambutan, untuk mengefisienkan waktu, dan mungkin 25 menit ke depan dipersilakan Ustadz untuk memberikan segala hal yang terkait dengan hikmah kurban. Semoga dengan hikmah kurban yang telah, pengorbanan yang telah dilakukan oleh ulul anbiya, Nabi Ibrahim dan putra beliau, dapat menginspirasi kita semua, sehingga di dalam menapaki langkah-langkah kehidupan, khususnya di umur yang sisa ini, kita akan senantiasa dalam bimbingan dan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa, mohon Ustadz, nanti di sesi penutup tidak ada pertanyaan, mohon nanti dipimpin doa, sekaligus juga mendoakan salah satu suami dari ibu pegawai kita, Ibu Fitria Maulina, meninggal dunia tadi pagi kurang lebih pukul 9 pagi. Semoga arwah beliau diberikan Allah SWT diberikan tempat yang lapang di alam kubur. Demikian Ustadz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, dan yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai saat ini kita masih sehat walafiat. Dapat kita beribadah serta beraktivitas. Semoga semuanya senantiasa berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita perbanyak sholawat serta salam. Kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma
Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak ucapan salawat, insya Allah kita mendapatkan syafaat dan bersama dengan beliau nanti di dalam surganya. Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salah." Manusia yang paling utama dekat denganku nanti di surga pada hari kiamat adalah yang paling banyak di antara mereka bersolawat kepadaku. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini hari Jumat. Hari yang ketiga kita berada di 10 pertama Zulhijjah. 10 pertama Zulhijjah adalah waktu yang sangat luar biasa. Sehingga dengannya Allah bersumpah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajri wal layalin ashr. Demi waktu fajar dan 10 pertama Zulhijjah. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Ma min ayamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min zalika bi syai'in. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiada lagi hari-hari yang apabila kita beramal di dalamnya lebih Allah cintai selain 10 pertama Zulhijjah ini. Maka para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mana lebih baik dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Rasulullah SAW menjawab, lebih baik amal soleh yang kita lakukan 10 pertama bulan Zulhijjah dibandingkan jihad di jalan Allah. Kecuali yang pergi berjihad membawa harta, membawa senjata, mengorbankan nyawa, terbunuh dia di medan jihad itu. Sehingga yang pulang cuma namanya. Barulah kalah amal orang saleh di 10 pertama Zulhijjah ini. Tapi kalau masih hidup dia, apakah menang atau kalah, pulang, hebat lagi amal orang-orang saleh di 10 pertama Zulhijjah ini. Maka untuk itu kepada diri saya, kepada jemaah sekalian, 10 pertama Zulhijjah saat ini masih ada 7 hari ke depan, kita betul-betul bertungkus lumus semangat untuk beribadah. Kalau tidak mengapa Pak Ustaz, rugi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr. Innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Jadi Allah kaitkan untung dan rugi bukan dengan harta. Tapi Allah kaitkan untung dan rugi dengan waktu. Manakala seseorang pandai memanfaatkan waktu, terlebih-lebih 10 pertama ini dia beruntung. Tapi kalau tidak pandai memanfaatkan waktu, maka kata Allah Subhanahu wa taala dia benar-benar merugi. Maka sebelum kita masuk kepada hikmah kurban, sedikit kita nak sampaikan amal apa saja yang mesti kita lakukan di 10 pertama Zulhijjah yang insya Allah masih ada 7 hari ke depan. Yang pertama, perbanyak zikir. Apakah itu tahlil, la ilaha illallah. Apakah itu tasbih, subhanallah. Apakah itu tahmid, alhamdulillah. Maka perbanyak ucapan-ucapan tersebut. Ini ucapan ringan. Tak memeras keringat, tidak menguras tenaga, tidak memakan banyak waktu. Tapi ucapan yang sedikit itu lebih hebat daripada jihad. Jihad ini puncak amal. Jihad ini amalan berat. Karena jihad mesti mengorbankan harta, jihad mesti bawa senjata, mengorbankan nyawa satu-satunya.
Siapa kita yang berani umpamanya pergi ke Palestina untuk berjihad? Jangankan kadang-kadang pergi ke Palestina untuk berjihad, orang Palestina datang ke masjid kita saja udah takut kita. Karena kadang-kadang ada imam Palestina itu datang minta sumbangan, nengok kota impak tuh berdebar jantung kita. Imamnya yang datang. Bayangkan kalau kita pergi ke sana. Kenapa kita takut? Ini amalan berat. Tapi amalan berat itu kalah hanya oleh karena ucapan subhanallah. Amal yang berat itu kalah hanya oleh karena ucapan alhamdulillah. Amal yang luar biasa hebat itu kalah hanya oleh karena ucapan Allahu Akbar. Terlebih-lebih kalau 10 pertama ini kita banyak bertakbir. Ada namanya takbir mutlak, ada namanya takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak, masuk 1 Zulhijjah sampai 10 kita boleh bertakbir. Di mana saja. Asal tempat itu boleh kita mengucapkan lapas kalimat yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di atas mobil. Sambil menggosok pakaian. Sambil tidur. Sebelum mata benar-benar terlelap. Kapan saja kalimat ini kita ucapkan. Masya Allah balasannya sungguh sangat luar biasa. Setelah matahari terbenam. 9 Zulhijjah. Masuk 10 Zulhijjah. Maka itu namanya takbir muqayyad. Maka ini amalan yang mesti kita lakukan di 10 pertama Zulhijjah. Amalan apa lagi Pak Ustadz? Termasuklah di 10 pertama Zulhijjah ini semangat melakukan segala macam jenis salat sunat. Yang wajib dah jelas. Qabliyah, Ba'diyah, Isyraq, Duha, Tahajud. Kita lakukan. Lalu amal apa lagi Pak Ustadz? Baca Al-Quran. Termasuklah melaksanakan ibadah puasa. Yang paling bagus dilaksanakan 9 hari turut-turut. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau tak bisa 9 hari turut-turut, hari yang ke-9. Ketika kita puasa hari ke-9, itulah yang disebut dengan puasa Arafah. Hebatnya, puasa sehari, habis dosa setahun yang telah lalu, habis dosa setahun yang akan datang. Nah, puncaknya 10 pertama Zulhijjah itu adalah menyembelih hewan kurban. Itulah nanti yang kita lakukan di tanggal 10. Finishnya di tanggal 13. Begini bunyi hadisnya. Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min iraqatid dam. Fa innahu la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Al-hadis. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Apa kata Rasul kita tercinta Muhammad SAW? Tidak ada amal manusia yang lebih Allah cintai di hari 10 Zulhijjah kecuali menumpahkan darah hewan korban. Akan datang hewan korban itu di hari kiamat nanti, kata Rasulullah, lengkap dengan tanduknya, bulu-bulu yang ada di badannya, bersamaan sekalian dengan telapak kakinya. Akan datang, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat. Bagaimana bentuknya? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Saya ada dapat informasi. Ada sebagian mushola, ada sebagian masjid, katanya nanti ingin memotong hewan itu di hari Sabtu. Sahkah memotong hewan di hari Sabtu? Sah. Kalau hari Minggu Pak Ustadz, sah. Hari Senin Pak Ustadz, sah. Hari Selasa baru tak boleh lagi. Hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, ini namanya hari tasyrik. Tapi kalau ada bapak-bapak di sini sebagai panitia korban, saya sarankan jangan sembelih di hari Sabtu walaupun sah. Jangan sembelih hari Minggu atau hari Senin walaupun sah. Afdolnya disembelih di hari Jumat tanggal 10. Berdasarkan hadis tadi. Kalau urusan sah, sah. Tapi mana yang lebih afdol? Di hari Jumat tanggal 10. Mengejar keutamaan 10 pertama Zulhijjah.
Tapi setelah kita tanya kepada panitia, mengapa Bapak sembelih dari Sabtu? Hari Sabtu libur Pak Ustadz. Jumat libur juga. Setelah kita tanya-tanya, itulah jawabannya. Kenapa disembelih hari Sabtu? Hari Jumat pendek Pak Ustadz. Mana pendek? Sama-sama 24 jam. Sama-sama 24 jam. Siasati saja caranya. Mungkin jam 11.30 istirahat Jumat. Nanti setelah itu lanjutkan lagi. Berbeda nilainya ketika disembelih dari Jumat dengan di hari Sabtu, Ahad atau Senin. Sebab satu Ahad Senin ini tasyrik, batas terakhir 10 pertama Zulhijjah, hari ke-10 itulah hari Jumat tersebut. Jumat depan insya Allah. Jadi oleh karena itu, kita yang hadir ini mohon maaf, jangan sampai tak ikut korban, rugi. Tapi tak mungkin kita tak ikut korban. Di kantor bendahara kerjanya tak mungkin tak ikut. Ikut. Memang hukum korban ini tidak wajib. Hanya satu ulama yang mengatakan korban ini hukumnya wajib. Siapa itu Pak Ustaz? Imam Abu Hanifah. Alasan beliau hadis Nabi, ini bunyinya. Man kana lahu sa'atun falam yudah wala yakrabanna musallana. Siapa yang sanggup berkorban, tidak dia berkorban, jangan dekat-dekat tempat salat kami. Maksudnya, kalau sanggup korban, tapi tak ikut korban, jangan salat sunat Idul Adha. Itu maknanya. Tapi dia pandai pula, salat tak datang. Kupon korban, dia paling pertama memberinya. Tapi kalau ulama lain selain Imam Abu Hanifah mengatakan korban itu hukumnya sunat muakkad. Apa dalilnya? Salasun hunna alayya faraidun walakum tatawwu'. Kata Rasulullah, 3 perkara bagiku wajib untuk kalian sunat. Al-witru, salat witir, bagiku wajib, kalian sunat. Salatud duha, bagiku wajib untuk kalian sunat. An-nahru kurban, bagiku wajib untuk kalian sunat. Ini alasannya. Namun walaupun sunat, sekali lagi jangan sampai tak ikut. Kalau tak ikut kan tak berdosa Pak Ustaz, betul, tapi rugi. Rata-rata kita di sini saya yakin punya kendaraan roda 4. Terserahlah apapun mereknya. Mungkin ada kita punya expander. Di atas itu lagi namanya Pajero. Mungkin ada kita punya Kijang Innova. Di atasnya lagi Fortuner. Itu harganya berapa? Hampir 500 juta. Alhamdulillah dibeli cash. Alhamdulillah. Karena duit banyak dibeli cash. Bahkan kadang-kadang mohon maaf yang tak cukup duit pun dia beli. Dengan cara bayar DP 100 juta. Lalu 400 juta lagi diangsur sekian tahun. Berapa jadinya harga mobil tadi? Mungkin 700 juta, mungkin 600 juta. Ketahuilah, Fortuner yang begitu mahal, di akhirat dia tak datang tolong kita. Mana nanti di akhirat kata Allah, ni Fortuner kau, masih hafal kan nomor platnya? Masuk. Biar dingin sikit, padang mahsyar ni panas nih. Mana ada? Pajero Pak Ustaz tak datang juga. Avanza Pak Ustaz tak datang, apalagi Kijang 96. Jadi yang datang di hari kiamat itu bukan roda 4, kaki 4. Itulah hadis yang kita baca tadi. Akan datang di hari kiamat hewan korbanmu lengkap dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, bahkan telapak kakinya. Dia datang. Yang datang bukan roda 4. Tapi yang datang kaki 4 murah meriah. Tidak sampai seharga Fortuner, tidak sampai seharga Pajero Sport, bahkan lebih mahal pajak Fortuner, lebih mahal pajak Pajero Sport dibandingkan korban yang kita ikut. Berapa korban di tempat kita? Kalau saya tengok masing-masing masjid berkisar 2.250 sampai paling tinggi 2.500.000. Lebih mahal pajak Fortuner. Dan ingat, korban ini ada simbol. Pertama, Qabil. Yang kedua, Habil. Ini kita masuk kaji. Hikmah korban. Ini simbol. Apa bunyi ayatnya? Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqa iz qarraba qurbanan fatuqul bila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar.
Bacakan kepada mereka Muhammad kisah dua putra Adam. Siapa yang dimaksud? Qabil, Habil. Mengapa dua putra Adam itu Allah perintahkan untuk berkorban? Fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Salah satu korbannya Allah terima, yang lain Allah tolak. Yang diterima korban si Habil, yang ditolak korban si Qabil. Semoga kita yang ikut korban ikut si Habil, jangan si Qabil. Ini simbol yang tak pernah mati. Walaupun Qabil dan Habilnya sudah mati. Bagaimana cerita singkatnya? Qabil, dia sukses sebagai seorang petani. Habil, dia sukses sebagai seorang peternak. Setelah kedua-duanya sukses, Allah perintahkan kepada mereka berdua untuk korban. Itulah ayatnya. Qabil berkorban, korban. Tapi niatnya tak ikhlas. Korban ini maknanya mendekatkan diri kepada Allah. Qabil korban tapi tak ikhlas. Apa buktinya Pak Ustaz? Dia cari di kebunnya itu tanam-tanaman yang tidak layak. Dia sendiri saja tak suka, itu yang dia korbankan. Pepaya busuk, pisang busuk, semua serba busuk lah. Kecil-kecil, kerdil-kerdil. Sementara si Habil begitu Allah perintahkan dia berkorban, apa yang dia pilih? Ternak yang paling besar, segar, bugar, bodinya atletis. Mata kita kalau menengoknya betul-betul suka. Setelah itu Bapak Ibu jemaah, kedua beradik ini Allah perintahkan meletakkan korbannya di suatu bukit. Diambil korban si Habil oleh malaikat. Kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau di situ disebutkan kilat. Kilat itu adalah cahayanya malaikat. Di mana korban Habil tadi dibawa berupa kibas? Ke dalam surga. Bukan disembelih. Kapan disembelih korban si Habil itu Pak Ustadz? Waktu Ibrahim akan menyembelih Ismail. Udah terlentang Ismail, udah diikat badannya, udah ditutup matanya, udah dikeluarkan golok tajam itu, udah berada di atas batang lehernya. Apa kata Allah? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus ini anak dengan seekor kibas. Itulah kibas si Habil. Ya Allah simpan di dalam surga. Sementara korban si Qabil Allah tolak. Jadi cerita ini berulang, cuma pelakonnya beda. Maka untuk itu ketika kita berkorban, pastikan yang terbaik semampu kita. Pak Ustadz asik aja bilang ada Qabil, ada Habil. Bisa enggak Ustadz contohkan? Bisa lah. Apa contoh? Ketika masjid telah membentuk panitia, itu biasanya panitia mencari peserta. Dengan berbagai macam cara lah, pakai kartu, pakai halo-halo, pakai ceramah. Pokoknya kerja panitia merayu-rayu jemaah lah untuk ikut korban. Sebenarnya tak perlu dirayu itu. Akhirnya datanglah calon peserta. Dia tanya sama panitia. Pak, ya, berapa korban sekarang di masjid kita nih? 2.350.000. Mak, ini Qabil nih. Dia terkejut mendengarnya. Dia panggil maknya. Maknya dah mati pula itu. Mak, mengapa emangnya? Kok mahal kali Pak? 2-3 aja lah. Ini Qabil nih. Ini Qabil. Orang ini bukan sedang menawar dengan panitia. Dia sedang menawar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak ingat. Inna a'tayna kal kausar. Allah telah beri kepada dia nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Berapalah? Tapi dia udah bilang mak. Lalu apa kata dia sama panitia? 2-3 aja lah Pak. 2-3,5 itu mahal tuh. Akhirnya karena panitia takut tak dapat peserta, di ACC lah. Ayolah kalau begitu 2-3 aja lah. Tapi apa kata dia? Kalau dapat yang besar-besar sapinya Pak, ini yang tak fair. Harga dipangkas minta besar. Cocoknya kalau minta besar seperti ini. Berapa Pak harga korban sekarang di tempat kita? 2.350.000. Aduh nanggung Pak. 25 aja lah. Ini Habil nih. Tapi Habil ini tak ada. 2-3,5 minta 25. Jarang-jarang.
Kaum muslimin dekat hari, maka peserta udah daftar. Lalu apa tugas panitia? Mencari hewan murah tapi gemuk. Mana ada? Sedangkan mahalnya kadang-kadang kurus dapat. Akhirnya karena biaya korbannya kecil, karena merasa 2-3,5 besar, dapatlah sapi kecil. Lebaran Jumat, sore Kamis sapi tadi datang, naik mobil perah. Karena perjalanan lumayan jauh, sesak napas sapi tadi. Pas turun, tulang serangkanya tidak silap kita menghitungnya. Pas. Nampak oleh peserta korban. Apa dia bilang? Kemanalah panitia cari sapi kurus-kurus macam ini nih. Apalah yang bisa dimasak nanti ini? Apa maksud Pak Ustadz? Belum sapi disembelih, fitnah kadang-kadang sudah bermunculan. Tak boleh seperti itu. Baik Bapak Ibu. Lalu masuk kepada tema besar kita. Siapa yang betul-betul kita ingat saat Idul Adha ini? Ibrahim sekeluarga. Dan Allah yang perintahkan itu. Dengarkan ayatnya. Surah Al-Mumtanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Al-Mumtahanah ayat 4. Apa artinya? Sungguh terdapat untukmu suri tauladan yang terbaik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Siapa orang yang bersama dengannya? Terutama istri-istri dan anak-anak cucunya. Ini kita ulang-ulang kaji. Kita awali dari Ibrahim. Mengapa Ibrahim ini Pak Ustaz? Bertubi-tubi ujian. Kita tahu kalau Ibrahim pernah dibakar. Ini ujian ini. Tapi alhamdulillah dia lolos. Kemudian belum selesai sampai di situ, apa ujian berikut? Dia usianya sudah tua. Berdoa sudah 86 tahun. Tapi belum juga dikaruniakan anak. Ini mohon maaf, saya tak tahu kalau seandainya ada di antara kita mengalami ini, mohon maaf. Ternyata rumah semewah apapun, tak ada tangisan bayi di dalamnya, sunyi dan hampa. Kendaraan semewah apapun, sawah ladang luas membentang, sesayuk mata memandang, tapi tak ada kehadiran anak di rumah itu pun terasa sunyi dan hampa. Dan itu dialami Ibrahim. Apa kurang Ibrahim? Nabi Ibrahim kaya. Ganteng jangan tanya. Saya ini ganteng Ibrahim lagi. Iya. Kedudukan sudah jadi nabi. Tapi Ibrahim merasa kurang. Apalagi yang kurang? Istri dah ada. Rumah mewah. Awak orang kaya. Ganteng nabi. Apa yang dirasa oleh Ibrahim? Kurang keturunan. Memang rumah besar sunyi ya Pak ya. Kalau tak ada tangisan bayi. Tak indah rumah itu kalau tak ada buayan yang nak diayun-ayun. Tapi kalau ada bayi menangis masuk dalam buai, makin indah rumah itu. Tidurlah nak, tidurlah sayang. Cepatlah nak, cepatlah bujang. Tapi kalau tak ada anak, emangnya siapa yang nak dibuai? Memangnya ganti-gantian suami istri. Abang dulu bang, dia yang buai. Tak elok nampaknya. Berdoalah Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Siang malam meminta 86 tahun lamanya. Sampai-sampai apa kata Sarah? Tak mungkinlah bang, doa bang diijabah oleh Allah. Sarah dah pesimis dah. Kenapa begitu? Abang dah tua, aku dah tua. Abang datuk, aku nenek. Aku mandul pula lagi. Mana mungkin? Tapi ada jalan oleh Allah. Ketika Ibrahim sampai ke Mesir, ceritanya kita potong-potong inti aja, dapatlah hadiah dari Raja Mesir. Seorang wanita budak, itulah dia, namanya Hajar. Awalnya Hajar ini budak, pembantu, dimerdekakan. Setelah lama Ibrahim berdoa, tapi juga tak Allah kabulkan, dan bahkan Sarah merasa pesimis, muncul ide di hati Sarah. Muncul ide dalam kepala Sarah. Bang, yo,
awak kan dapat hadiah dari Raja Mesir, seorang budak wanita. Kalau abang menikah dengan dia, apa salahnya? Kata Ibrahim, lambat kali kau nyebut. Ngapa tak dari dulu kira begitulah. Inilah hebatnya Sarah. Dia suruh suaminya beristri lagi. Ibu kalau nak niru Sarah mantap betul. Nampak suami itu menung-menung tanyakan. Jangan dilepas dia menung panjang. Sesekali tanyakan, ngapu abang menung bang? Mau bikin lotek? Enggak. Mau bikin kolak pisang? Enggak. Jadi apa yang abang mau? Mau bini lagi? Iyo, arestuilah. Insya Allah ibu nanti sama Sarah di surga. Singkat cerita menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Apa yang terjadi? Impian jadi kenyataan. Hajar hamil, lahirlah Ismail. Begitu Ismail lahir, yang namanya wanita, walaupun dia yang nyuruh, cemburu tetap ada. Diantarlah oleh Ibrahim, Hajar dan Ismail bayi atas perintah Allah. Di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Waktu itu tak ada pohon walau sebatang, tak ada rumah walau satu tiang, tak ada manusia walau seorang. Yang hanya ada di situ mereka tiga beranak. Ibrahim, kemudian Hajar, kemudian Ismail. Apa hikmahnya yang pertama? Jangan bosan berdoa. Allah tuh tak peka, tapi Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Tak ada yang susah bagi Allah. Tidak sekarang mungkin besok. Tidak besok mungkin lusa. Tidak di dunia, nanti di surga Allah akan kabulkan doa kita. Kita ini kadang-kadang ngetes Allah Ta'ala pula. Saya cobalah berdoa, betul tidak Allah kabulkan. Setelah berdoa 1 minggu, Allah belum kabulkan, kita merajuk. Dah capek aku berdoa, ya Allah, belum juga lagi. Akhirnya berhenti berdoa. Nanti di akhirat, apabila waktu di dunia doa kita tidak diijabah oleh Allah, nanti memberatkan timbangan kita. Sehingga ketika itu kita kaget dan kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, alangkah baiknya ketika di dunia dulu tak satu pun doaku kau kabulkan. Sehingga menambahkan beratnya timbanganku di akhirat. Allahu Akbar. Sampai di Mekah, ditinggalkan anak dan istrinya di situ, Ibrahim pun pulang lagi ke Palestina. Hajar bertanya, "Bang, mengapa bang tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tak peduli. Dia berjalan terus. Apa kata Hajar? "Bang, mengapa bang tinggalkan kami di sini?" Ibrahim tak peduli. Kali ketiga, apa kata Hajar? Bersama anak bayinya. "Bang, kalau bahasa kitanya nih, Allah yang memerintahkan abang untuk meletakkan kami di sini." Iya. Mendengar Allah, tenang hati Hajar, dipersilakan suaminya pergi. Mendengar nama Allah langsung tenang hatinya. Padahal tadi di situ saya katakan tandus, panas, tak ada rumah sebatang tiang, tak ada manusia walau seorang, tak ada pohon walau sebatang. Tapi mendengar nama Allah tenang hati. Mohon maaf, berapa banyak kita hari ini belum mengalami ketenangan. Kita tinggal di rumah mewah, dapur kita lengkap makanan di dalam kulkas, di garasi kita ada beberapa buah mobil, di tengah-tengah rumah kita banyak tempat duduk yang mewah-mewah. Tapi kita belum merasakan ketenangan. Karena apa? Mungkin hati kita sunyi dari menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi coba aja. Anak kecil, tak ada makanan yang ditinggalkan. Tapi mendengar nama Allah, dia tenang. Level iman yang sangat luar biasa. Lalu di mana iman saya, di mana iman kita? Ibrahim pergi, si bayi kecil pun menangis karena bekal kehabisan. Bagaimana caranya? Ini tempat yang tandus, mohon maaf, dicoba oleh Hajar untuk menyusukan anaknya, air susunya tidak ada. Berlarilah ibunda kita Hajar antara Safa dan Marwah, yang hari ini diabadikan oleh setiap umat manusia yang Islam melaksanakan ibadah haji atau umrah. Balik, Safa, Marwah, Safa, Marwah,
Kenapa Hajar bolak-balik? Ketika di Sofa seperti di Marwah ada air. Sampai di Marwah seperti di Sofa ada air. Ternyata bayi kecil yang menangis di tengah kepanasan, menghentak-hentakkan kakinya, dibantu oleh malaikat, memancarlah air di situ. Itulah Zam-Zam. Kenapa Zam-Zam? Karena air itu mengalir. Seandainya Hajar tidak mengatakan Zam-Zam, maka akan menjadi sungai besarlah di situ. Tapi apa kata Hajar? Zam-Zam, berkumpullah, berkumpullah. Apa hikmahnya? Ketika seseorang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan luar biasa dalam hidupnya. Hajar bertawakal, tawakal level tinggi. Ibrahim tawakal level tinggi. Di tempat yang tandus, payah turun hujan sekali sebulan, tapi ada air sampai hari ini terus mengalir. Berapa juta liter sehari air itu habis dibawa oleh jemaah ke kampung halamannya, tapi sampai hari ini masih ada. Itulah keberkahan. Keberkahan bukan berarti banyak, tapi tetap ada saat dibutuhkan. Tak banyak, tapi saat dibutuhkan ada terus. Kaum muslimin, kaum muslimat, singkat cerita, setelah lama berpisah, Ibrahim rindu sama anaknya, lalu dia pergi kembali ke Mekah. Saat itu dia bermimpi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mimpi Ibrahim. Apa mimpi Ibrahim? Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ibrahim tak ragu. Ibrahim tak ragu. Padahal yang diperintahkan Allah mengorbankan anaknya. Alangkah ironinya kalau ada orang Islam hari ini dia mampu berkorban, lalu dia ragu nak berkorban. Ibrahim saja disuruh menyembelih anaknya, dia tak ragu. Maka jangan sampai ragu mengeluarkan uang 2.500.000. Korban tidak, korban tidak. Pakai lambung-lambung tulisan korban tidak. Begitu diangkat, korban. Lambung lagi. Begitu jatuh, korban. Lambung lagi. Pas jatuh tidak, abati tidak. Jangan macam itu. Ibrahim saja disuruh Allah menyembelih anaknya, dia tak pikir. Dia sampaikanlah kepada anaknya. Ya bunai, wahai anak. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Ya nak, ayah mimpi sayang. Allah perintahkan ayah menyuruh untuk menyembelih engkau nak. Ayah disuruh Allah menyembelih engkau. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu. Apa kata Ismail menjawab? Ismail tak ragu pula. Apa kata Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan wahai ayah, niscaya ayah mendapatiku termasuk dalam golongan orang yang sabar. Tak melawan Ismail. Kalau model-modelan awak belum tentu lagi. Nak, apa ya? Ayah mimpi nak. Allah menyuruh ayah menyembelih engkau. Apa kata nak? Aku mimpi juga ayah. Apa mimpi kau nak? Allah menyuruh aku menyembelih ayah. Sama mimpi kita ya nak. Awak mimpi, dia mimpi juga. Dia nak melawan ke kita. Tapi perhatikan Ismail. Apa hikmah yang dapat kita petik sampai di sini? Ibrahim adalah seorang ayah yang sukses. Kaum muslimin, maaf, betapa susahnya kita hari ini mendidik anak kita. Tapi Ibrahim disuruh anaknya mati mau, anak kita disuruh hidup pun tak mau. Makanlah nak, minumlah nak. Ini musim corona nih nak. Banyak mana minum jeruk? Nak mandilah sayang? Nak. Disuruh hidup tak mau. Ismail suruh mati pun mau. Betapa payahnya kadang-kadang, mohon maaf, hari ini kita menyuruh anak kita salat, menyuruh anak kita baca Quran.
Tapi semoga ini tidak menimpa kita. Anak kita adalah anak yang tak perlu disuruh lagi. Allahu Akbar, dia salat. Semoga seperti itu. Anak kita anak yang tak perlu disuruh lagi. Ketika selesai salat maghrib, dia ambil baca Quran. Semoga anak kita seperti itu. Karena kaum muslimin, visi misi kita berkeluarga bukan hanya sebatas di dunia, tapi kita nak bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Surga adnin, mereka masuk ke dalamnya bersama orang saleh, berkumpul lagi dengan ayahnya, mereka suami istri sampai ke anak cucunya. Itu visi dan misi kita. Dan itu sudah Ibrahim contohkan. Begitu juga Ismail. Dibawalah Ismail ini ke suatu tempat oleh ayahnya Ibrahim. Singkat cerita, iblis tak senang. Jadi iblis ini jemaah, Allah ciptakan, ada manfaat ini, ada hikmah. Intinya apa yang Allah ciptakan pasti ada hikmah. Jangan nanti seperti ini, saya Pak Ustadz tak ikut kurban, tak salah saya Pak Ustadz. Salah siapa? Salah Allah Pak Ustadz. Kenapa Bapak salahkan Allah? Iyalah Pak Ustadz, diciptakannya iblis Pak Ustadz. Iblis larangnya aku. Oi, hebat kali logikanya. Allah ciptakan iblis nak uji iman kita. Kita lebih dekat ke Allah atau lebih dekat ke iblis? Saya mau tanya, kalau kita dekat ke iblis, pertanyaan jasa iblis itu kepada kita apa? Tak ada jasa iblis kepada kita. Lalu kenapa diikut? Tapi bagaimana jasanya Allah? Allahu Akbar. Inna a'tainakal kausar. Allah berikan nikmat yang banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tak sanggup menghitungnya. Pantaskah untuk kita lawan? Iblis yang tak punya jasa, pantaskah kita jadikan sebagai kawan? Iblis melarang, tapi Ibrahim tak peduli. Singkat cerita, sampai di suatu tempat di Mina, maka ketika akan disembelih, Ismail dan Ibrahim terjadi dialog. Apa dialognya? Ya, apa nak? Tolong tajamkan pisaunya ya. Yang berikutnya, tolong ikat badanku ya. Ini bukan dongeng nih, begini dialognya, kurang lebih. Ya, tolong hadapkan wajahku ke tanah. Jangan nanti kalau ayah tengok aku tengok ayah, kedua-dua kita tak sampai hati nak saling berpisah. Untuk itu hadapkan wajahku ke tanah. Menetes air mata Ibrahim. Makanya dalam Quran, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kedua-duanya telah berserah diri. Ibrahim memangkul anaknya dan meletakkan ke pelipisnya. Maknanya dia mencium anaknya. Kaum muslimin, setelah Ismail berpesan minta tajamkan pisau, minta ikat badannya, hadapkan wajahnya ke tanah, Ibrahim pun mulai. Terbayang tak semuanya jemaah? Maka dimulailah penyembelihan tersebut. Begitu akan disembelih, itulah yang kita baca di awal tadi, wa fadainahu bidzibhin azim. Allah nak tes Ibrahim, lebih cinta ke Ismail atau lebih cinta ke Allah? Ibrahim lulus. Dia ternyata cinta kepada Allah. Allah nak tes Ismail. Dia cinta ke ayahnya atau cinta ke Allah? Ismail juga ternyata cinta kepada Allah. Allah nak tes Siti Hajar. Lebih cinta kepada siapa? Ternyata Hajar cinta kepada suaminya, cinta. Cinta kepada anaknya, cinta. Tapi Hajar juga cinta kepada Allah. Maka buatlah keluarga kita saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya? Maka sampai hari ini, ketika akan menyembelih, itu di antara hikmahnya, pastikan ketika nak menyembelih tajamkan pisaunya. Walaupun yang disembelih itu hewan. Bahkan Rasul menyebutkan, jangan diasah pisau itu depan hewan yang mau disembelih. Kita ini tenaga musiman. Artinya bukan berpengalaman. Kadang-kadang karena kita tak pandai, kita asah pula pisau di depan sapi itu. Tak tanggung-tanggung bunyinya lagi. Biasa. Itu sapi itu kalau pandai ngomong macam kita, apa dia bilang? Mati aku dah, mati dah. Kata Rasulullah kepada sahabat yang mengasah pisau depan sapi, kau mau bunuh dia berkali-kali? Tidak ya Rasulullah, itu namanya kau sudah bunuh sapi itu berkali-kali. Apa yang kau bunuh? Perasaannya.
Asah tempat lain. Makanya Rasul menyuruh dalam hadis, kalau kita nak menyembelih, salah satunya tajamkan pisau, jangan di depan sapi. Termasuk ketika menyembelih, jangan di depan kawan-kawannya. Ini kadang-kadang sapi ada 13 ekor di lapangan tersebut. Menyaksikan kawannya yang lain sedang tumbang bergelimpangan. Apalah perasaan dia itu? Mak, ini kesal jadi sapi macam ini. Hazab. Makanya ada kita dengar berita bukan hoak, bahkan masuk televisi, sapinya lari. Karena dia punya insting. Ayam saja menetas telurnya, coba ganggu anaknya, dikejar induknya kita. Binatang itu punya insting. Makanya ada kita tengok di televisi, kita baca berita, sapi itu lari ke Indomaret. Sapi itu lari ke Alfamaret. Didobraknya semuanya, mungkin cari obat merah mungkin. Stres dia. Makanya kalau ada kita panitia di sini, jangan sampai nampak sapi lain ketika kawannya disembelih. Macam mana caranya Pak Ustaz? Kami di lapangan, buatlah caranya. Bikin tonggak 4 buah. Sini satu, sini satu. Masukkan sapi ke situ. Muncungnya diikatkan di depan. Sehingga dia membelakangi kawan yang satu ketika disembelih. Tak ada yang susah. Bikin tonggak 4 buah. Masukkan dia di situ. Dia tak bisa berkat sini ke sini. Karena dihalang oleh kayu tadi. Muncungnya diikat, bikin tonggak di depan. Macam mana dia nak nengok? Sehingga korban kita sempurna. Awak dah bayar dah capek cari sapi. Pas hari H, kurang nilainya. Apa salah satu penyebabnya? Gara-gara pisau cuma dia sah depan dia. Akan lucu. Gara-gara apa? Ketika menyembelih kawannya menengok. Berkurang pahalanya. Jadi untuk itu Bapak Ibu jemaah. Ceramah kita di atas ini tak lain tak bukan adalah ulang-ulang kaji. Dengan diulang kita semakin semangat untuk apa? Mengisi hidup ini dengan amal ibadah. Karena apa? Amal itulah teman setia kita dunia akhirat. Termasuk di 10 pertama Zulhijjah ini. Tingkatkan amal ibadah kita dan pastikan di 10 Zulhijjah nanti kita adalah salah satu peserta korban di mata Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ibadah-ibadah kita itu diterimanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada perkataan yang menyinggung hati kita, itu adalah kelemahan saya. Semoga Allah maafkan dan kita maafkan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak wallahu alam. Silakan Pak. Alhamdulillah kantor kita juga teman-teman memberikan amanah buat kita untuk melaksanakan kurban. Alhamdulillah dapat 2 sapi. Nah, mohon pencerahannya juga tata cara pembagian daging kurban yang benar dan sesuai syariah. Ya, mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Memang Bismillahirrahmanirrahim. Memang dalam pembagian daging kurban ini disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran dibagi 3. Sepertiga untuk peserta, sepertiga untuk kawan-kawan kita, baik dia kaya, dan sepertiga lagi untuk sedekah. Jadi kalau untuk kawan-kawan itu namanya hadiah. Jadi sepertiga untuk pekorban, sepertiga untuk hadiah. Kenapa hadiah namanya Pak Ustaz? Karena korban ini orang bagaimanapun kehidupannya dapat. Dan itu hadiah. Kepada orang yang susah, tetangga kita itu namanya sebagai sedekah. Nah, ini tidak mutlak seperti itu. Karena ada hadis lain. Afdolnya adalah peserta korban mengambil sedikit bagian hatinya, lalu dia makan, selebihnya itu dia sedekahkan atau dia hadiahkan. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, paling tidak ketika kita membagi hewan korban itu dapat. Siapa yang dapat? Keluarga kita. Kemudian siapa lagi Bapak Ibu jemaah? Tetangga sekitar kita.
Terutama mereka yang betul-betul susah, jarang untuk mendapatkan makanan enak seperti daging itu di hari-hari yang lainnya. Nah, itu yang paling utama, yang dekat dengan kita. Ini kalau kita umpamanya korban sendirian. Jadi tetangga, karib kerabat. Tapi kalau kita berkorban itu sifatnya berjamaah seperti di kantor atau di masjid, tentu jumlah hewan korbannya semakin banyak. Maka yang paling utama adalah kalau dia korban di suatu tempat seperti di masjid, maka yang paling utama dia berikan korbannya itu adalah kepada sesama jemaahnya. Kalau sudah berlebih, baru boleh ke arah yang lebih jauh lagi. Bahkan zaman sekarang udah canggih, ada namanya kornet namanya itu. Karena sudah berlimpahnya di satu tempat, lalu diolah sedemikian rupa, dimasukkan ke dalam kaleng, dioper kepada kaum muslimin, kaum muslimat yang lebih jauh lagi, yang lebih membutuhkan. Nah, jadi pembagiannya itu tidak sepertiga itu mutlak. Bahkan ada orang yang tidak mau kadang-kadang. Karena dia memang ikut berkorban, di samping itu mungkin dia tak suka juga daging sapi itu. Kalau suka, dimintanya juga. Nah, jadi itu tidak mutlak. Yang tak boleh itu adalah ketika korban, awak lebih banyak pula dapat lagi ketimbang tetangga tersebut. Umpamanya kita korbankan sapi 1 ekor. Kita sendiri, separuh untuk kita. Separuh baru untuk orang. Bertanyalah, kalau banyak untuk orang rugilah Pak Ustaz. Sebanyak itu duit habis korban. Nah, namanya korban, berarti kita habisan. Jangan berharap lagi di sebalik itu. Nah, makanya usahakan dagingnya, kulitnya pun Rasul jarang larang kita untuk menjualnya. Kecuali sedekahkan dan si penerima barulah boleh untuk menjual. Tetapi kalau si peserta atau si pekorban menjualnya, berarti ada sedikit lagi yang dia tahan, tak totalitas dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai pembagian tidak ada persoalan signifikan di sini. Bahkan saya boleh katakan, di kantor ini Bapak Ibu korban. Lalu setelah korban Bapak Ibu sesama Bapak Ibu bagi di sini sah. Tapi bagusnya karena sini korban banyak umpamanya, warga kantor tak beberapa orang tapi dapat banyak, oleh kita bawa balik sampai di rumah sedekahkan lagi sama tetangga. Allahu Akbar. Tentu lebih baik. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu jemaah, ini yang bisa kita sampaikan pada petang hari ini. Terakhir kita tutup dengan pembacaan doa. Kita berdoa kepada Allah semoga Bapak Kakanwil, semua pejabat, bapak-bapak ibu yang hadir sehat walafiat selalu, dan juga untuk almarhum suami dari salah seorang saudari kita yang bekerja di sini. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunkan silap salahnya, Allah jadikan kuburnya indah bagaikan taman surga, dan Allah masukkan ke dalam surga. Kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aftah li hadhil jama'ah abwabar rahmah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizqi wa abwabal barakah wa abwabas sihah wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabas salamah wa abwabas sa'adah wa abwabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ala ali Muhammad alla tu'aziba ala arwahi abaina
وأمهاتنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران اللهم أجره من النار اللهم أجره من النار اللهم أجره من النار ربنا استجب وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم. Demikianlah Bapak-Ibu sekalian, hadirin sekalian, Bapak Ibu termasuk yang ada di Rengat, di Dumai, kemudian Pak Indra dan kawan-kawan juga seluruh rangkaian acara pengajian rutin kita pada kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan Ustaz Marhalim menambah hikmah, ilmu, dan tentu yang lebih penting dari semua kita dapat melaksanakan, menerapkan, dan menambah keyakinan kita bahwasanya apa yang kita dengarkan, kebaikan-kebaikan yang telah beliau utarakan, hikmah-hikmah yang telah beliau sampaikan, itu akan menambah kekuatan iman kita kepada Allah SWT. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.